Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmiatun Nada, NIM 3421220211. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah usul fikih yang berjudul dalil-dalil syar'i yang diperselisihkan. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu ijma khulafaur rasyidin sebagai dalil. Maksudnya adalah sebagian kalangan yang menolak berhujah dengan perkataan Syahabi, yaitu para sahabat Rasulullah SAW yang hidup di masa tersebut. Umumnya mereka berhujah pada perkataan Syaikhani Abu Bakar dan Umar sebagai khusus karena Nabi selalu meminta pendapat mereka berdua. Ketika keduanya menyepakati pendapat, Nabi SAW tidak menyalahi pendapat mereka berdua. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW yang terjemahannya, ikutilah dua orang sepeninggalanku, Abu Bakar dan Umar. Sebagian fuqaha tidak berhujah pada perkataan mereka berdua, tapi perkataan 4 khalifah secara keseluruhannya. Pendapat ini benar dan insya Allah berdasarkan sabda Nabi SAW yang artinya, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk sepeninggalanku. Yang kedua yaitu B, perkataan sahabat sebagai dalil. Sahabat adalah setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan bersahabat dengan beliau dalam waktu yang lama dan meninggal dunia di atas agama Islam. Ia juga disebut sahib. Menurut para ahli hadis, sahabi adalah orang yang bertemu Nabi, beriman kepada beliau dan meninggal di dunia di atas Islam. Mereka tidak menyaratkan lamanya persahabatan dengan Nabi karena melihat Nabi, menurut para ahli hadis cukup dengan meriwayatkan hadis dari beliau dan meriwayatkan hadis cukup dengan sekedar bertemu saja meski hanya 1 kali. Perkataan yang diucapkan seorang sahabat terkait urusan-urusan syariat adalah bersumber dari keterangan yang ia dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja tidak secara langsung terus terang mengatakan mendengar kata-kata tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bersumber dari apa yang ia ketahui dari perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau takrir beliau. Hanya saja ia tidak secara langsung terus terang mengatakan menyaksikan apa yang dia ketahui tersebut, atau kemungkinan ia mengetahui perkataan yang ia ucapkan tersebut dari serangkaian ilmu-ilmu yang ia dapatkan karena lamanya persahabatan dengan Nabi. Perkataan para sahabat terkait terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu yang pertama, para sahabat menyepakati suatu persoalan. Ini namanya ijma qauli. Ijma ini hijrah. Ijma ini sudah diterangkan tadi di awal. Yang kedua, suatu permasalahan disepakati 4 khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Penjelasan ijma sudah disampaikan oleh Nabi. Ijma ini harus dijadikan hujah seperti perintah sebagian di antara khulafaur rasyidin dan diterapkan oleh para sahabat. Yang ketiga, seorang sahabi mengucapkan suatu perkataan yang diketahui menyebar luas di kalangan sahabat dan tidak diketahui seorang pun di antara mereka yang mengingkari dan membantahnya. Jenis perkataan ini dinamakan ijma surquti ijma surquti. Seorang sehati mengucapkan suatu perkataan yang tidak diketahui
melalui pendapat semata. Jenis perkataan ini meski secara zahir adalah ma'ruf tetapi secara hukum adalah marfu atau terhubung hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sehati mengucapkan suatu perkataan yang diketahui sebagai pendapat, lalu perkataan ini ditentang sahabat lain. Jenis perkataan sahabi ini menurut pendapat fuqaha bukan hujah. Sebagian ulama usul fikih fuqaha diantaranya Abu Hanifah berpendapat bahwa harus mengambil perkataan salah satu seorang sahabat apabila mereka berbeda pendapat, tidak boleh menyimpang dari perkataan-perkataan mereka dan beralih pada perkataan selain mereka atau memunculkan pendapat baru. Seorang sahabi mengucapkan suatu perkataan yang diketahui sebagai pendapat, lalu perkataan ini tidak menyebar di antara mereka. Tidak diketahui adanya sahabat lain yang menyatakan pendapat berbeda terkait hal itu dan perkataan ini tidak berseberangan dengan Al-Quran ataupun Sunnah. Yang C yaitu ijma penduduk Madinah dan penduduk Kufah. Menurut Imam Malik berhujah dengan ijma penduduk Madinah pada masanya dan juga sebelum masanya. Ia berkata, jika ada suatu persoalan tampak jelas di Madinah, maka diamalkan. Siapapun tidak boleh menyelisihinya. Menurut Imam Malik, amalan penduduk Madinah lebih dikedepankan daripada khobar habir ahad ketika terjadi benturan. Berdasarkan dalil ini, Imam Malik menolak. Alasan kenapa Imam Malik berhujah pada amalan penduduk Madinah adalah karena Madinah merupakan tempat tinggal Nabi Muhammad SAW, yaitu wahyu turun di antara penduduknya dan mereka secara turun-temurun menerapkan amalan sesuai sunnah dan keputusan-keputusan Nabi, sehingga tidak tertutup kemungkinan kesepakatan mereka atas suatu persoalan tanpa adanya perbedaan pendapat di dalamnya berdasarkan dalil atau riwayat hakiki dari Nabi. Amalan penduduk Madinah yang bersumber dari ijtihad, bukan dari riwayat dan warisan secara turun-temurun. Para ulama lain menolak berhujah dengan amalan penduduk Madinah karena kemungkinan ada seseorang yang bukan penduduk Madinah mendengar hadis dari Nabi di luar Madinah, atau mendengarnya di Madinah lalu setelah itu pindah ke Madinah dan tinggal di kawasan lain. Lalu amanat penduduk Madinah menyelisihi hadis tersebut setelah itu, maka amalan mereka bukanlah hujah. Kalangan yang berhujah dengan ijma penduduk Kufah beralasan dengan alasan serupa yang dikemukakan Malik terkait ijma penduduk Madinah. Imam Malik berkata, Kufah setelah Irak ditaklukkan menjadi domisili sebagian besar sahabat ilmu dan amal mereka diwariskan secara turun-temurun di sana. Yang D, syariat umat-umat sebelum kita. Para nabi sebelum nabi kita Nabi Muhammad memiliki syariat-syariat yang disinggung di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabawi. Di antaranya syariat-syariat itu ada yang hilang dan ada pula yang tetap bertahan dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang beredar di kalangan Yahudi dan Nasrani. Meski adanya perubahan dan penyelewengan yang mereka lakukan, diantaranya ada hukum-hukum yang dikisahkan dari orang-orang terdahulu yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ulama kita berbeda pendapat terkait syariat-syariat umat sebelum kita, apakah mereka menjadi hujah bagi kita atau tidak, akan tetapi perbedaan pendapat ini tidak berlaku untuk semua syariat-syariat umat sebelum kita, yaitu yang pertama syariat-syariat yang dinisabkan kepada para nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab Yahudi, Nasrani, dan umat-umat lainnya tetapi tidak dikisahkan di dalam Al-Quran atau hadis Nabawi yang sahih, maka syariat-syariat jenis ini bukan merupakan hujah bagi kita. Yang kedua, hukum-hukum syariat umat sebelum kita yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah atau Rasulnya memerintahkan kita untuk mengamalkan atau memuji orang yang mengamalkannya.
Yang ketiga, apa yang disebutkan di dalam syariat kita yang dinukil dari nabi-nabi terdahulu terkait akidah dan asas-asas agama, itu semua adalah hujah berdasarkan kesepakatan ulama. Yang keempat, marsalah dan maslahat sebagai dalil. Para ulama usul mencermati bahwa hukum-hukum syar'i bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik setelah yang bersifat baik, di mana ketika maslahat ini tidak terpenuhi tentu akan menimbulkan dampak berbahaya. Jika maslahat itu tidak maslahat yang bersifat buruk, maka berdampak tidak baik bagi tubuh, akal, hati, dan kehormatan, ataupun maslahah yang bersifat hajat, di mana ketika maslahah ini tidak terpenuhi tentu akan menimbulkan beban berat dan kesusahan bagi manusia. Bagi seorang imam tinggi menerbitkan aturan undang-undang dan hukum untuk mewujudkan maslahah dan menghindari mafsadat terkait hal-hal yang tidak berseberangan dengan syariat, dengan catatan harus berpedoman pada petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Juga dapat sepengetahuan para ahli ijtihad syar'i yang telah menyatu dengan syariat komahiyah, yang menyatu dan paham dengan syariat. Syarat-syarat mengamalkan maslahah dan marsalah. Yang pertama adalah hukum yang ditetapkan dengan maslahah mursalah tidak menyelisihi syar'i. Hukum-hukum yang disebutkan syariat tidak boleh ditentang dengan hukum-hukum lain yang dibangun di atas fondasi maslahah dan marsalah. Dalam menetapkan hukum dengan dasar maslahah mursalah bukanlah menetapkan sebuah ibadah baru, menambahkan rukun atau syarat ibadah yang disyariatkan, dan menambah atau mengurangi ukuran yang telah ditentukan syariat. Tercapainya maslahah atas dasar hukum bersifat pasti atau menurut dugaan kuat, sementara jika maslahah yang ingin dicapai dengan hukum maslahah mursalah hanya dugaan belaka, maka maslahah seperti ini tidak boleh ditetapkan. Hendaknya dalam menetapkan keputusan berdasarkan maslahah mursalah tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahah yang didapatkan, atau sebanding dengan maslahah yang didapatkan harus lebih besar. Hukum yang dikeluarkan berdasarkan maslahah mursalah dimaksudkan untuk mencapai maslahah umum bagi umat Islam. Tidak boleh mengeluarkan hukum berlandaskan maslahah mursalah yang maksud untuk mencapai kepentingan pribadi, seperti undang-undang hukum positif yang kadang diterbitkan demi kepentingan sebagian kalangan saja, baik dari kalangan politikus, khusus pakar ekonomi ataupun sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.